mempunyai bisnis ini ya awal mulanya ya faktor kepepet sebenarnya sih Mbak. Jadinya kalau faktor kepepet itu ya mungkin dari prosesnya ya. Jadi prosesnya itu kan lumayan banyak gitu, banyak rumitnya, banyak senangnya, banyak suka dukanya lah kasarnya gitu. Ya kalau untuk bisnis di tahu gelato Taishi, karena saya berpikir orang tuh butuh makan, orang tuh suka dengan cemilan, orang pastinya suka dengan makan gorengan. Itu aja sih sebenarnya yang saya cari. Karena saya pikir sebelum saya terjun langsung di dunia gorengan khususnya di tahu gelato Taishi ini, saya sudah pernah melakukan usaha yang dimana pernah mencoba 5 usaha tapi ternyata semuanya gulung tikar gitu loh. Ya dari modal juga habis, terus kita punya usaha juga untungnya nggak ada ya kan. Tapi kita berpikir orang butuh makan, jadi ya saya pikir kalau misalkan setiap hari saya waktu masanya kerja, saya setiap jam 3 sore itu pasti saya nyuruh OB untuk membeli suatu cemilan di kantor untuk taruh bagi-bagi di kantor itu yang paling benar-benar saya ingat banget itu tuh. Jadi kenapa memilih gorengan ini ya karena orang pasti suka dengan makan dan pasti kebutuhan makannya itu tidak untuk 1-2 hari tapi setiap hari continue. Dan kenapa memilih gorengan? Karena khususnya kita tinggal di Indonesia itu suka dengan makan gorengan. Kalau yang sekarang sih intinya sih prosesnya aja sih yang kita jalankan. Kita jalanin aja dulu prosesnya. Pokoknya yang intinya kan kalau kita sudah melakukan prosesnya itu dengan baik, sungguh-sungguh, fokus, pasti ya saya yakin lah proses itu nggak bakalan bohong lah kalau kita punya usaha ataupun berusaha untuk menjadi yang benar-benar terbaik. Masa sih nggak ada hasilnya seperti itu. Jadi ya kita ikuti alur yang sudah kita lakukan dengan proses yang baik. Terus kita juga mempunyai tim yang solid saat ini, di mana mereka bisa membantu saya, teman-teman saya di belakang ini bisa membantu saya untuk menjaga kualitas bahan tahu yang kita pakai sampai saat ini. Yang pertama, saya memiliki pabrik tahu sendiri. Tahu saya itu tidak dijual di pasaran, khusus untuk para mitra saya dan reseller-reseller saya. Terus yang kedua, varian saya itu banyak. Jadi nggak hanya tahu isi pedas aja, variannya banyak, dari mulai yang original, spicy, extra spicy, ada isi ayam, tahu Sumedang mini, tahu walik, sama tahu bakso. Kita juga ada juga yang namanya keripik tahu, seperti itu. Jadi di antara varian kita ini, itu hanya ada di tahu gelato Taishi. Keunggulan yang lainnya, legalitas kita aman. Kita udah punya halal, juga ada, terdaftar, dan yang paling pentingnya itu kita sama sekali tidak pakai bahan pengawet. Jadi walaupun tahu gelato Taishi kita ini dalam kondisi frozen, tapi kita langsung buat di dalam ruangan pendingin, di mana suhunya itu memang benar-benar aman, dan setelah keluar pun kalau misalkan dalam kondisi dia fresh itu cuma 1 kali 24 jam. Jadi itulah keunggulan dari tahu gelato Taishi. Ya, kalau yang udah kita lakukan, yang pertama ya kita selalu menjalankannya itu pertama tuh biasanya melalui sosmed, dari IG, Facebook ya kan, terus dari media-media juga ada. Dan biasanya karena kita ini kan kemitraan, di mana kemitraan itu kita outletnya sudah ada di beberapa titik di daerah-daerah. Sekarang outlet saya itu cabangnya udah sekitar 620-an. Jadi di mana itu pun bisa menjadi teknik marketing supaya orang bisa tahu dengan kita punya cemilan melalui outlet-outlet yang ada di beberapa titik di Jabodetabek ini. Mungkin yang namanya gorengan orang nggak bakalan bosen ya. Intinya sih kita bervariasikan yang cuman gorengan tahu. Mungkin semua orang bisa bikinnya, tapi bagaimana dengan makan gorengan tahu ini, orang menikmatinya itu dengan bermacam varian. Makanya di tahu gelato itu saya dan tim melakukan inovasi dari hanya gorengan tahu biasa, gorengan tahu biasa itu kita olah menjadi tahu varian yang banyak-banyak isiannya. Mulai dari yang original ada, spicy ada, terus extra spicy ada, chicken ada, tahu Sumedang mini pun ada, tahu walik maupun tahu bakso itu kita keluarkan berinovasi supaya orang-orang tidak ataupun konsumen kita tidak
bosan untuk makan gorengan tahu Joto Taisi ini. Inovasi intinya sih sebenarnya. Tipsnya dari saya sih yang pertama ya intinya pastinya jangan lupa berdoa ya. Intinya tetap yakin dan percaya bahwa usaha yang kita jalankan saat ini itu menghasilkan hasil yang luar biasa. Ditambah dengan doa dari keluarga, terus kita juga punya kreativitas dan inovatif, itu bisa membuat kita semakin semangat juga untuk menjalankan usaha yang akan kita jalankan. Jangan pernah putus semangat, teruslah berinovasi sampai yang di atas itu memanggil kita. Itu sih intinya.